Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10. Kali ini kami akan mempraktikkan kucing supervisi akademik. Bersama saya Melati Puspita Harumsari dari UPT SD Negeri Bejagung sebagai observer, dan rekan saya Anang Supriyo SPD SD dari UPT SD Negeri Ginarjo 1 di sini berperan sebagai coach. Bersama rekan saya lagi, saya Muhammad Sodik dari UPT SD Semanding sebagai kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam Bu Melati. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah baik, sehat, saya merasa fresh. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Baik Pak Anang, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak Anang ya, ngobrol santai. Nanti Pak Anang kan akan praktek kucing ya bersama siapa Pak? Nanti bersama Bu Susam. Bersama Bu Susam. Nah, jadi di sini saya sebagai observer, saya akan mendiskusikan beberapa hal bersama Pak Anang. Yang pertama, sebelum saya mengamati proses kucingnya nanti ya Pak ya, saya ingin memberikan penjelasan. Jadi nanti saya akan menilai panjenengan berdasarkan rubrik Pak. Kemudian nanti juga saya akan mengamati kucingnya Pak Anang, apakah sudah sesuai alur kita atau belum ya. Nah, kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Anang mengenai pertanyaan berbobot, apakah sudah diberikan Pak Anang kepada kucingnya atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana Pak Anang merespon masalah-masalah pada kucingnya nanti. Jadi begitu ya Pak ya? Iya Bu. Nah, selanjutnya Pak Anang, saya juga akan melihat apakah prinsip kucing yang Pak Anang lakukan itu sudah sesuai dengan proses kucing atau belum. Dimana prinsip kucing itu ada 3 ya Pak ya. Yang pertama nanti saya lihat kemitraannya, yang kedua saya lihat proses kreatifnya, kemudian yang ketiga saya juga akan melihat apakah Pak Anang sudah memaksimalkan potensi atau belum. Gitu Pak ya? Baik Bu, siap. Iya. Kemudian Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan juga nih. Kompetensi apa kira-kira yang ingin Pak Anang kembangkan? Baik Bu Mel. Jadi saya ingin mengembangkan dalam kegiatan coaching ini ya, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot, terus dan yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif. Jadi ada 3 kompetensi Bu Mel yang saya kembangkan dalam coaching Ibu. Luar biasa sekali Pak. Nah sekarang yang ingin saya ketahui, kira-kira kompetensi yang spesifik manakah yang kira-kira ingin Pak Anang kembangkan? Dari 3 kompetensi tersebut Bu, menurut saya nanti saya akan mengembangkan 2 yang secara spesifik kompetensi yang ingin dikembangkan. Baik Pak, yang mana itu Yang Pak? pertama adalah mengajukan atau memberikan pertanyaan berbobot. Dan yang kedua nanti saya akan mendengarkan secara aktif sepertinya Bu. Baik, berarti Pak Anang ingin mengembangkan yang lebih spesifik di 2 kompetensi itu ya Pak ya? Ya benar sekali Bu. Baik. Kemudian terkait dengan indikatornya Pak. Nah, indikator seperti apa yang Pak Anang harapkan dari kucing nanti nih? Adapun indikator yang saya harapkan ini Bu, ini nanti saya menginginkan si coach ini nanti secara individu bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya Bu. Baik, berarti nanti Pak Anang ingin mengeksplor ide atau gagasan dari kucingnya itu ya Pak ya? Iya, seperti itu nanti. Baik, luar biasa sekali Pak Anang hari ini. Baik, mengingat waktunya ini sudah di ujung sesi, nanti selanjutnya saya akan ikut menyaksikan proses kucingnya Pak Anang bersama Bu Susam ya? Pak Sodik. Oh, bersama Pak Sodik, oke. Baik Bu. Baik, baik kalau gitu Pak, silahkan nanti langsung melakukan coaching.
Semoga lancar dan berhasil ya Pak ya. Ya Bu, amin. Terima kasih. Amin, iya, terima kasih Pak Semoga Anang. tujuan nantinya tercapai. Iya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Anang. Assalamualaikum Pak Anang. Oh Pak Sodik, waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah. Iya Pak Anang, bisa bertemu Pak Anang ya. Oke. Gini Pak Sodik, bagaimana nih kabarnya ini kok kelihatannya kok ada sedikit permasalahan ini tampaknya. Iya Pak Anang, ada masalah yang ingin saya bicarakan nih Pak Anang nih. Oke. Kemarin saat dengan WA itu kebetulan ya mohon maaf Pak Sodik, saya agak terlambat memberikan respon karena kebetulan kita ada kegiatan, jadi terus saya balasnya baru malam baru bisa. Mohon maaf Pak Sodik. Jadi intinya tapi tidak apa-apa. Hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berbincang-bincang untuk nantinya kita diskusi tentang masalahnya. Ini Pak Sodik, apa ya kira-kira masalah yang ingin jenengan sampaikan? Iya, Pak Anang, mohon maaf kemarin saya ya panjenengan ganggu jenengan nggih. Alhamdulillah sekarang ada waktu untuk saya Pak Anang. Saya ingin curhat Pak Anang ini kemarin nih Pak, banyak murid saya nih Pak yang sering bicara memanggil anak itu dengan sebutan bapaknya. Nah itu kan termasuk bullying Pak. Nah itu Pak, itu kemarin saya mau atasi Pak, tapi kok masih terkendala Pak ya. Ya ini saya ingin berbicara Pak Anang, mungkin dengan berbicara dengan Pak Anang nanti ada solusi Pak Anang ya. Itu yang disarankan Pak Anang. Oh gitu Pak Sodik. Iya. Ya memang akhir-akhir ini memang anak cenderung dimanapun tempat kadang seperti itu Pak Sodik. Itu PR kita bersama sepertinya. Terus dari perbincangan kita ini Pak Sodik, kira-kira apa yang ingin jenengan capai? Iya, dari perbincangan hari ini Pak Anang dengan panjenengan saya berharap Pak Anang ada solusi Pak Anang terkait dengan bullying yang ada di sekolah saya Pak Anang. Itu yang saya harapkan Pak Anang. Jadi kalau saya tangkap Pak Sodik ingin segala bentuk bullying yang mungkin ada di sekolah Pak Sodik ini nantinya akan berhenti gitu. Iya, betul sekali Pak Anang. Itu yang saya harapkan Pak Anang. Betul. Oke, saya mengerti. Jadi fokus kita ini kalau saya garis bawahi ini adalah kita akan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan bullying yang ada di sekolah. Selesai dalam artian di sini tidak ada lagi mungkin perilaku anak yang cenderung kepada kegiatan bullying. Itu pasti maksudnya ya. Iya, betul sekali Pak Anang. Ini Pak Sodik, dari apa yang jenengan sampaikan tadi, coba dari identifikasi situasi kira-kira antara skala 1 sampai 10 Pak Sodik, kira-kira dalam mencapai tujuan ini berada pada titik angka berapa? Iya, saya kira Pak Anang kebiasaan bullying yang ada di sekolah saya kalau diskalakan mulai skala 1 sampai 10 Pak Anang, kira-kira masih di angka ke-5 Pak Anang kelihatannya Pak Anang. Berarti hampir separuh dari seluruh komunitas siswa mungkin ya, rata-rata masih sering mengalami hal tersebut. Iya, betul Pak Anang. Cukup membingungkan Pak Sodik ya. Jadi kalau menurut Pak Sodik ini ya, kira-kira Pak Sodik punya kekuatan apa? Baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan yang Pak Sodik tempat kerja ini yang dapat dijadikan untuk mengatasi permasalahan ini. Iya, berdasarkan kekuatan yang saya miliki Pak Anang, saya meraba kalau saya, oh iya, saya alhamdulillah Pak Anang punya teman-teman yang guyup rukun. Nah, punya satu visi Pak Anang, visinya satu, yaitu agar bullying di sekolah saya itu hilang dan bisa teratasi semua. Itu kekuatan dalam diri saya Pak Anang, dibantu teman-teman yang lain. Baik. Kalau boleh saya cerna, maksudnya adalah jadi guru-guru juga sudah peduli terhadap punya perhatian mengenai masalah ini dan kira-kira dan berfokus ingin berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak Sodik ya. Iya, betul sekali Pak Anang. Baik, itu memang kekuatan yang saya kira bagus Pak Sodik. Ada kemungkinan enggak atau peluang apa yang akan dilakukan Pak Sodik kira-kira dalam waktu dekat ini? Iya, berdasarkan kekuatan yang saya miliki tadi, teman-teman yang guyup rukun ingin meminimalisir agar tidak ada bullying di sekolah Pak Anang,
tapi saya juga ingin berharap adanya program anti bullying di sekolah saya, Pak. Nah, dengan adanya program tersebut akan menelisir tindakan-tindakan bullying di sekolah saya. Itu yang saya harapkan, Pak. Iya ya. Mungkin untuk langkah pertama Pak Sodik dari ke korban misalkan, adakah upaya ingin menggali informasi atau seperti apa yang sudah Pak Sodik laksanakan? Iya, yang sudah saya lakukan Pak Anang, ini kemarin saya sudah melakukan kesepakatan bersama Pak Anang. Anak-anak sudah melakukan kesepakatan bersama, salah satunya adalah tidak boleh bullying dari teman-temannya. Kemudian kami juga sudah membuat poster misalnya seperti itu Pak Anang. Dan ada teman-teman yang anak-anak yang melakukan bullying itu sudah ada ketakutan Pak Anang untuk melapor. Mungkin mereka akan juga dibullying lagi kalau dilapor dan sebagainya itu Pak Anang. Kesulitan yang saya hadapi seperti itu Pak Anang. Oke. Wajar ya, namanya juga anak Pak Sodik. Terkadang mereka ingin menghentikan itu semuanya, tapi di lain sisi dia juga takut akan keadaan dirinya. Iya, betul Pak Anang. Bisa juga karena mungkin karena ini perasaan merasa ada jenjang titik adik kelas maupun senioritas lah kalau boleh saya katakan. Iya. Terkadang itu juga menyulitkan ternyata. Oke, Pak Sodik, kita lanjutkan kepada solusinya Pak Sodik. Ya, kira-kira apa Pak Sodik solusinya? Solusi saya berpikir setelah berbincang dengan Pak Anang berhadapan dengan ini, ternyata ada sececah harapan Pak Anang di depan. Oh iya, tadi kekuatan yang saya miliki Pak Anang. Kekuatan berarti ada teman-teman saya di belakang saya untuk mengatasi bullying tersebut. Kemudian yang saya lakukan tadi membuat program dari Pak Anang, program anti bullying. Nah ini kita terapkan pada siswa-siswa saya, dan yang selanjutnya itu saya juga akan membuat poster anti bullying di sekolah itu, sehingga tidak adanya bullying di sekolah saya. Oh iya Pak Anang, seperti itu Pak yang saya lakukan di Pak Anang. Luar biasa Pak Sodik, itu langkah awal yang bagus. Ada rencana lain mungkin untuk mencapai tujuan ini? Ya, itu planning A saya Pak Anang tadi. Selain A ada planning B Pak Anang. Planning A saya berharap bahwa teman-teman guru semua berpartisipasi aktif untuk mendukung program saya untuk anti bullying di sekolah saya. Nanti kalau planning A ini gagal, baru misalnya nanti saya lakukan planning B-nya Pak Anang. Nah itu yang saya lakukan Pak Anang. Baik. Jadi Pak Sodik menginginkan program ini juga mendapat dukungan dari seluruh teman guru mungkin betul, ya, pimpinan lembaga setempat. Terus ini Pak Sodik, kira-kira Pak Sodik kapan jenengan akan mulai melaksanakan apa yang sudah jadi ide jenengan ini? Oke, Pak Anang, ini saya berharap sesemaksimal mungkin beberapa minggu depan ini Pak Anang. Saya akan lakukan program, kemudian saya akan memberikan pemahaman pada guru-guru lain untuk meningkatkan kemampuan kita dalam program anti bullying tersebut Pak Anang, agar bullying di sekolah saya teratasi semua Pak Anang. Itu yang saya lakukan Pak Anang. Jadi program agar kegiatan bullying itu tidak terus berlanjut. Betul Pak Anang. Apakah ini Pak Sodik, kira-kira bentuknya seperti apa Pak Sodik? Apakah pengawasan atau seperti apa gitu? Yang lebih konkret kira-kira? Iya, yang lebih konkret itu yang paling saya lakukan yaitu kita mensosialisasikan kepada anak ini nanti bullying anak-anak. Kata-kata seperti ini bullying anak-anak. Ini konkret seperti itu Pak. Kita sesuaikan kepada mereka. Jangan juga seperti ini, jangan memanggil anak itu dengan nama bapaknya atau dengan nama yang lain. Itu yang ingin saya lakukan Pak, langsung kepada anak tersebut. Contohnya seperti itu Pak. Luar biasa Iya. Pak Sodik. Jadi Iya. betul, memang itu Pak Sodik ya. Jadi langsung mereka jadi tahu gitu Betul maksudnya. Pak Anang, ya. Oh, Tujuan bahwa seperti itu. yang saya katakan ini termasuk bullying gitu kan, dari contoh yang Pak Sodik tadi rencanakan. Betul. Baik Pak Sodik, gini Pak Sodik, untuk mengukur keberhasilan dari rencana ini Pak Sodik, kira-kira bagaimana kita untuk apakah ini yang sudah Pak Sodik lakukan ini apakah berhasil ataukah stagnan ataukah bahkan bisa dikatakan gagal? Oke. Terkait dengan program saya bullying anti bullying ini, saya kira untuk mengukurnya yaitu dengan sedikitnya laporan, sedikitnya korban anti bullying tersebut. Nah itu salah satu sebagai tolak ukur saya Pak, keberhasilan saya. Semakin sedikit anak melapor terhadap bullying berarti program saya itu berhasil. Itu yang saya lakukan Pak.
Baik, baik. Oke, luar biasa Pak Kotek. Keren, kalau bisa katakan keren. Iya, keren. ini juga ada Pak Anang di depan saya nih. Nah. Sehingga ada muncul ide seperti itu. Oh iya ya, kenapa kemarin gak kepikiran saya di mana? Luar biasa Pak Terima Anang kasih, ini. Pak Sotik, terima kasih. Iya. Terima Tapi kasih Pak Anang. gini Pak Sotik, Iya. dalam setiap rencana yang kita susun, meskipun itu sudah melalui pemikiran yang matang mungkin, Iya. sudah melalui dukungan maupun perbuatan maupun pikiran dari teman-teman, saya kira terkadang masih muncul juga rintangan Pak Sotik. Iya. Nah, kira-kira gimana cara dengan untuk menghadapi rintangan ini Pak Sotik? Iya. Tadi saya lakukan pertanyaan tadi yang A tadi dengan melibatkan guru dan sebagainya. Jika ada rintangan dan sebagainya, saya mungkin akan berpindah ke planning B ya Pak Nang. Yaitu dengan melibatkan peran orang tua Pak Nang. Ya, ini peran orang tua ini Pak Nang. Saya ingin mungkin sosialisasi kepada mereka, pada orang tua mereka, kemudian nanti orang tua mereka akan memberikan pemahaman kepada putra-putrinya di rumah. Itu yang saya lakukan, yang planning B saya lakukan seperti itu Pak Nang. Oke, baik, saya paham. Luar biasa Pak Sotik. Terus ini Pak Sotik, komitmen Pak Sotik terhadap rencana ini kira-kira seperti apa? Iya, terkait dengan komitmen Pak Nang ini, saya akan semaksimal mungkin melaksanakan, membuat dulu program dokumennya, kemudian melaksanakan program itu dengan semaksimal mungkin Pak Nang, agar program yang saya gunakan atau yang saya terapkan di sekolah ini berhasil. Itu komitmen saya Pak Nang. Baik, karena komitmen itu adalah kekuatan plus bagi kita Pak Sotik. Betul Pak Nang, iya betul sekali Pak Nang. Terus gini Pak Sotik, ada yang bantu enggak Pak Sotik dalam menjaga dan menjalankan komitmen ini? Oke, alhamdulillah Pak Nang, di sekolah saya banyak sekali guru-guru yang memberikan dukungan kepada saya. Mereka sependapat, maksudnya apa? Harus Pak, ayo kita hentikan bullying ada di sekolah kita. Itu, baik itu dukungan dari teman-teman yang lain dan dalam diri saya seperti itu Pak. Baik, bagus sekali Pak Sotik. Pak Sotik, tindak lanjut Pak Sotik, kita bicara tentang tindak lanjut ya. Setelah kegiatan coaching ini kira-kira apa Pak Sotik? Iya, setelah coaching dengan Pak Nang, yang mulanya itu angan-angan Pak Nang, ya saya harus seperti ini. Setelah ini langsung saya akan membuat program dan mensosialisasikan kepada teman-teman saya Pak Nang, agar langsung dijalankan program tersebut sehingga secepat mungkin Pak Nang ini bullying di sekolah saya ini segera teratasi Pak Nang. Oh, baik, bagus sekali Pak Sotik. Saya percaya. Iya. Saya yakin Pak Sotik akan mampu Amin. melaksanakannya, dan jangan ragu lagi Pak Sotik bicara dengan saya. Iya. Saya ini orangnya terbuka sekali. Iya, maka daripada itu Pak Nang, kemarin kenapa saya WA jenengan? Karena dengan jenengan saya ini lebih terbuka, saya juga mengalir Pak Nang, mengalir terus, berkata saya terus. Oh iya, sehingga menemukan muaranya apa? Solusi dari permasalahan saya sendiri ternyata Pak Nang. Iya. Jadi saya di sini hanya ngobrol Pak Sotik. Saya tidak memberikan solusi sebenarnya. Iya, betul Pak Nang. Tapi Iya. tanpa sadar, jenengan sudah punya solusi itu. Iya, betul sekali Pak Nang. Pak Sotik. Iya, kenapa Iya, kemarin nggak seperti itu Pak Nang ya? Iya, Iya, betul. Jadi itu Pak Sotik, semoga rencana aksi yang ingin Bapak Sotik lakukan ini dapat membawa perubahan yang positif, di mana nanti segala bentuk bullying yang ada di sekolah Pak Sotik ini akan berhenti sampai di sini. Karena memang kita sadari akhir-akhir ini dengan berbagai perkembangan, memang kita harus intens ya dalam memberikan pengawasan. Luar biasa sekali Pak Sotik. Iya Pak Nang, Oke. sama-sama nggih. Tetap semangat Pak Sotik ya. Iya, tetap Oke. semangat Pak Nang Semangat. untuk anak bangsa Pak Nang. Sampai kita bertemu Sotik. Iya, Siapa Pak Nang. tahu, tidak menutup kemungkinan loh. Iya. Ada suatu saat saya butuh jenengan untuk konsultasi. Iya, betul sekali Oke. Pak Nang. Iya, ya. Terima kasih Pak Nang ya. Oke, terima kasih. Iya, Monggo, iya, terima iya. kasih. Iya. Oke. Assalamualaikum Pak Nang. Waalaikumsalam Pak Sotik. Monggo. Iya. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam Bu Melati. Iya, gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik hari ini. Iya, ini terpancar dari aura wajahnya nih, kayaknya terlihat bahagia sekali ya Pak ya hari ini. Iyalah daripada kemarin Oh kayaknya. gitu, Iya. baik Pak. Ini kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai coaching yang sudah Pak Anang lakukan kemarin ya Pak ya. Iya, kemarin habis coaching sama Pak Sodik ya Pak ya. Sama Pak Sodik. Oh gitu. Nah gimana Pak Anang? Kemarin coachingnya berjalan lancar nggak?
Ya, alhamdulillah Bu Melati. Alhamdulillah lancar Saya ya. sudah selesai melakukan kegiatan coaching dengan teman saya Pak Sodik. Lancar. Iya, baik Pak Anang. Nah, setelah melaksanakan coaching ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan buat Pak Anang. Nggak apa-apa ya? Monggo silakan. Nah, ini saya ingin melakukan pertanyaan terkait pembicaraan pasca observasi yang sudah Pak Anang lakukan. Yang pertama nih Pak, bagaimana menurut Pak Anang kemarin performa coachingnya Pak Anang? Seperti apa yang sudah dilaksanakan terkait prosesnya begitu Pak? Jadi bisa diceritakan, monggo. Baik Bu Melati. Setelah saya melakukan kegiatan coaching kemarin, menurut perasaan saya sendiri, saya merasa sudah melakukan coaching berdasarkan alur tirta. Jadi mulai saya menentukan tujuan, mulai menanyakan tujuan, kemudian dan yang keduanya itu adalah mengidentifikasi masalah, yang ketiganya rencana aksi dan tanggung jawab. Menurut pendapat saya seperti itu Bu Melati. Luar biasa sekali Pak ya. Baik, berarti menurut Pak Anang sudah coaching menurut alur tirta gitu ya Pak ya? Ya betul Bu. Oke. Menurut saya seperti itu. Sekarang boleh ya saya sekarang yang menyampaikan sedikit hasil tentang pengamatan saya kemarin, gitu ya Pak ya? Bu Melati monggo silakan. Oke. Siap. Berdasarkan hasil pengamatan saya kemarin memang benar coachingnya Pak Anang itu sudah sesuai dengan alur tirta. Dimana tujuannya juga kemarin sudah muncul tujuan coachingnya. Pak Anang juga sudah mengidentifikasi masalahnya. Kemudian reaksi aksinya juga sudah terlihat dan tanggung jawab dari si coachingnya juga sudah muncul, gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua, saya juga melihat Bapak sudah berusaha menggali si kuci dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak yang Bapak berikan, sehingga kucinya itu merespon semua pertanyaan Pak Anang dan mengeksplor pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan, gitu ya Pak ya. Nah, jadi kemudian saya juga melihat ada kemitraan di sana. Jadi Pak Anang santai, proses kemitraannya juga berjalan, potensi kreatif Pak Anang juga sudah muncul, potensinya juga sudah maksimal gitu ya. Jadi seperti itu Pak yang sudah saya amati dari proses coaching Bapak kemarin. Alhamdulillah Bu Melati. Terima kasih. Oke. Sekarang gimana nih perasaannya Pak Anang setelah mendengar hasil dari pengamatan saya tadi? Setelah mendengarkan hasil pemaparan dari Bu Melati tadi tentang kegiatan coaching yang kemarin sudah saya lakukan, ini jujur sekali Bu Melati, saya merasa senang. Ternyata apa yang saya sudah lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Tapi saya merasa masih ada kekurangan atau mungkin perlu latihan lagi lah supaya saya menjadi terbiasa untuk melakukan coaching dengan rekan yang lainnya. Mungkin seperti itu Bu Melati. Bagus sekali, luar biasa Pak. Nah sekarang setelah proses coaching ini, saya ingin mendengarkan bagaimana sih rencana tindak lanjut dari Pak Anang. Rencana tindak lanjut saya kira pastilah ada Bu Melati. Jadi rencana saya ke depan ini saya akan terus berlatih melakukan kegiatan coaching supaya nanti saya terbiasa untuk menggali ide-ide dari coaching begitu Bu, sehingga nanti si coaching ini bisa menyelesaikan masalahnya yang dihadapi seperti itu. Kemudian saya juga harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap si coaching, sehingga mereka merasa terpancing dan bisa mengeksplor kemampuan yang dimiliki oleh si coaching ini. Luar biasa sekali Pak Anang ya. Jadi Pak Anang ingin terus latihan lagi gitu ya. Ya, tindak lanjutnya kemudian ingin lebih lagi menggali atau menggali tentang kemampuan Pak Anang tentang memberikan pertanyaan berbobot tadi ya kepada rekan sejawatnya. Luar biasa sekali Pak Anang. Semoga nanti rencana tindak lanjutnya segera terrealisasi. Amin, amin. Iya, saya juga ingin mendengarkan bagaimana kisah selanjutnya dari Pak Anang gitu ya. Siap Bu Melati. Baik Pak Anang, kita sudah berada di penghujung waktu nih. Mungkin ada dari Pak Anang yang ingin disampaikan lagi? Mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan Bu. Ternyata dari tahapan yang telah kita lakukan kemarin, dari pra observasi, terus ke kegiatan coaching, terus
terus hari ini juga pasca observasi ini saya merasakan manfaatnya Bu. Jadi ada solusi baru mengenai permasalahan yang ternyata solusinya berasal dari kita sendiri. Iya, benar sekali, Seperti Pak. itu, Iya. luar biasa bagi saya. Luar biasa juga Sungguh. Pak Anang. Iya Pak Anang. Baik Pak Anang, mungkin sudah cukup ini. Saya kira cukup Bu, dan Iya. terima kasih atas waktunya. Saya juga terima kasih, kita Saya mau belajar kembali bersama-sama.